Jenderal Prabowo Subianto mengampuni 2 orang terpidana korupsi alias koruptor dengan hak prerogatifnya memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Saya terus terang merasa ini tidak adil. Legitimasi moral presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 orang ini sangat-sangat tidak ada. Betul, itu adalah hak prerogatif presiden, dilindungi oleh konstitusi. Tetapi ketika hak prerogatif itu dipakai secara brutal, dipakai secara sewenang-wenang, itu sama saja mengingkari hati nurani rakyat. Karena sebelumnya seluruh rakyat Indonesia pernah bangga, senang, menaruh harapan kepada Presiden Prabowo. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Gak perlu jauh ke Antartika, Pak. Tom Lembong dan Hasto Kristianto masih di Jakarta. Jangankan dikejar, malah dilepas dari hukumannya. Baru seorang Presiden Prabowo yang melepaskan koruptor ya, dari jerat hukum. Di Cina, Pak, koruptor itu dihukum mati tanpa ada kompromi. Saya juga masih ingat bagaimana Pak Prabowo mengatakan tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah penyakit bangsa yang menyedot darah rakyat. Karena itu saya menaruh harapan, apakah masih ada celah untuk mengkoreksi keputusan presiden dalam memberikan hak prerogatifnya itu. Seolah-olah saat ini sudah terjadi konspirasi antara presiden, DPR, dan partai politik yang ada di Senayan sana. Karena memang aturannya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Presiden dibolehkan memberikan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan pendapat dari DPR. DPR itu ya sudah menyetujui. DPR itu kan anak buahnya dari presiden saat ini. Karena itu saya akan berbicara dengan seorang aktivis Jokowi lovers. Kenapa saya harus bicara dengan Jokowi lovers? Karena kedua kasus hukum ini ditenggarai menurut pendapat mereka itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Tidak ada kaitannya sama sekali padahal. Dan ketika ini mereka dibebaskan, mereka senang gembira, mereka menyudutkan dan mencibir Pak Jokowi. Karena ternyata hukum katanya tegak. Presiden Prabowo mendengarkan jeritan hati rakyat. Jeritan rakyat yang mana? Karena itu, tanpa berlama-lama, karena saya memang sudah lama opening, saya menyapa dulu narasumber saya, Kristianto Yen Oni. Apa kabar, Bung? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Nastogare, sehat. Mohon maaf, kok saya mengambil porsinya kakak Oni. Ini tanggung jawab moral kita bersama. Kita harus sama-sama bersuara karena ini menyangkut masa depan bangsa, saya kira. Pak Budius, saya dari NTT. Datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto
Dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astung Kare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke, bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar.
Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya bicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Itu dulu saya kira. Silakan minum, Bu.